Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Joaini MPDI selaku dosen pengampu mata pelajaran mata kuliah seminar pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Implementasi Pembelajaran e-learning pada Bahasa Indonesia kelas 2 di Minudoro. Perkenalkan, nama saya Konita Salsabella, NIM D77219054. Adapun pokok pembahasan saya yaitu yang pertama, pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada pembelajaran di sekolah baik di tingkat SD, SMP, SMA, maupun kampus. Saat ini, pembelajaran jarak jauh secara daring sudah menjadi aktivitas rutin para siswa-siswi dalam proses pembelajaran saat pandemi COVID-19 ini. Pembelajaran daring atau online merupakan pembelajaran berdasarkan pada teknologi yang bahan belajarnya dikirim secara elektronik ke peserta didik dari jarak jauh menggunakan jaringan komputer. Menurut pemerintah, pembelajaran online dinilai merupakan cara yang paling efektif untuk melakukan pembelajaran di tengah pandemi saat ini. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini saya menggunakan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi e-learning madrasah dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada masa pandemi COVID-19? Dan yang kedua, apa faktor penghambat dan pendukung implementasi e-learning madrasah dalam pembelajaran tematik pada masa pandemi COVID-19? Yang ketiga yaitu tindakan yang dipilih. Di sini saya menggunakan model pembelajaran menggunakan desain penelitian studi kasus. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan e-learning madrasah dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi e-learning masalah madrasah dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Dan yang kelima yaitu lingkup penelitian. Yang pertama, saya menggunakan tempat penelitian ini di Minudoro Waru Sidoarjo. Dan yang kedua, saya menggunakan model pembelajaran studi kasus. Dan yang ketiga, saya menggunakan subjek yaitu guru dan siswa kelas 2 di Minudoro. Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan kontribusi dalam mengimplementasikan dan meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan model pembelajaran learning. Yang kedua, manfaat praktis yaitu bagi guru dan bagi madrasah. Bagi guru yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, memberikan referensi dalam mengelola pembelajaran di kelas. Yang bagi madrasah yaitu untuk implementasi dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia, memperbaiki hasil belajar siswa dan meningkatkan pembelajaran yang lebih efektif. Yaitu sistematika penulisan. Selanjutnya sistematika penulisan. Yang pertama bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang masalah rumusan masalah, dan yang kedua bab 2 landasan pustaka meliputi. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Bab 2, kajian pustaka. Yang kajian teori pertama, implementasi pembelajaran. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan, adapun implementasi menurut para ahli, yakni menurut Usman 2002, mengumumkan pendapatnya tentang implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.
Dan yang kedua yaitu pembelajaran e-learning. E-learning merupakan kependekan dari electronic learning, yaitu mempunyai arti belajar dengan menggunakan elektronik. Adapun pengertian dari elektronik adalah komputer atau internet. Pada dasarnya, pengertian e-learning mempunyai makna yang sangat luas dan masih dipersepsikan secara berbeda-beda. Dan yang ketiga, pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa dan menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Yaitu yang pertama dibagi dua menjadi pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 ini, kita lebih memfokuskan dengan teks atau dengan teks. Melalui teks-teks tersebut, selain diajarkan ilmu kebahasaan, juga diintegrasikan pendidikan karakter. Melalui membaca teks, peserta didik mampu memperbaiki sikap untuk lebih berkarakter. Terlebih, melalui pendekatan saintifik atau ilmiah, pembentukan karakter akan mudah terrealisasikan. Dalam pendekatan saintifik, siswa diminta untuk mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Yaitu yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, prinsip kontekstual. Yaitu yang pertama, prinsip kontekstual. Prinsip kontekstual ini merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna atau materi dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang kedua, prinsip integratif, yaitu yang kedua menggunakan prinsip integratif. Prinsip integratif ini pendekatan pembelajaran menyeluruh. Prinsip pembelajaran ini berkeyakinan bahwa bahasa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan yang kedua, prinsip fungsional, yaitu pembelajaran pada hakikatnya sejelas dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Konsep pendekatan komunikatif itu mengisyaratkan bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas. Jadi pembelajaran selanjutnya yaitu prinsip apresiatif. Lebih ditekankan pada pembelajaran sastra. Jadi prinsip apresiatif berarti prinsip pembelajaran yang menyenangkan. Nah, yang ketiga, implementasi pembelajaran bahasa Indonesia di SDA-TMI. Ada beberapa karakteristik dan kebutuhan anak SDA-TMI terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama, anak SDA-TMI adalah anak yang senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SDA-TMI untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan. Lebih-lebih bagi siswa kelas rendah. Guru SDA-TMI merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Implementasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yakni guru mengajak siswa untuk bermain di luar. Lalu siswa disuruh mengamati apa saja yang terjadi dan ada di lingkungan tersebut. Lalu guru menyuruh siswa untuk menceritakan. Yaitu yang bab ketiga, prosedur penelitian. Penelitian ini saya menggunakan dengan penelitian studi kasus. Desain penelitian. Jenis penelitian studi kasus. Studi kasus termasuk dalam penilaian kualitatif. Penelitian kualitatif membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Metode penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman ini didasarkan pada metode menyelidiki fenomena sosial dan masalah orang. Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan canggih kosakata penelitian. Laporan pendapat orang yang diwawancara terperinci melakukan penelitian dalam kondisi alami. Yang kedua, subjek penelitian.
Subjek penelitian di sini adalah narasumber atau partisipan informan, yakni yang mewakili dirinya sendiri yang dapat memberikan informasi terkait data yang akan dicari. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dengan demikian, informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang dianggap bersangkutan dan memahami tentang tujuan yang dimaksud oleh peneliti. Yaitu teknik sampling. Pengambilan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Sampling yaitu pengambilan sampel dengan bertujuan tertentu, yaitu pemilihan subjek yang dilakukan oleh peneliti secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan kepada siswa kelas 2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia waktu e-learning. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data dan instrumen. Teknik pengumpulan data yang diambil oleh peneliti ialah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kegiatan wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi yang dilakukan untuk mendukung dan menguatkan data hasil dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yaitu yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data ini dilakukan setelah proses pengumpulan data sudah diperoleh. Penelitian ini bersifat studi kasus. Untuk itu, analisis data digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Sekian presentasi proposal dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.